mulai Baik, sekarang. Prof. Baik, Bapak Ibu, izin kami memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebahagiaan untuk kita semua pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Abil Huzaifi selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Webinar pada hari ini mengusung tema panduan praktis penyusunan portofolio untuk sertifikasi dosen yang tepat dan terarah. Bapak Ibu yang terhormat, pada sore hari ini telah hadir di hadapan kita semua Bapak Associate Profesor Dr. Dermawan Waruwu, STH MSI, yang mana beliau nantinya akan menjelaskan di hadapan kita semua bagaimana cara penyusunan portofolio, bagaimana cara pengurusan Serdos ini lebih terperinci, lebih eksplisit, dan tentunya terukur dan terarah. Mohon izin Prof nanti juga disampaikan terkait perubahan silih berganti, perubahan-perubahan regulasi Serdos itu yang terbaru itu seperti apa ya Prof ya. Untuk menyingkat Oke, ya. waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf, ada tadi kendala teknis, padahal saya sudah ready, tapi suara yang dari sana yang belum tadi saya dengar. Oke, pada siang ini saya akan kita belajar bersama Bapak Ibu, bukan menggurui, hanya saja pernah mengalami atau pernah melewati proses itu dan uh, bisa diizinkan Pak supaya saya bisa jadikan host. Tes. Mbak Anita mohon dijadikan co-host Jadi untuk akun berbagi Bapak. pengalaman saja karena saya melewati beberapa tahap ya. Nanti saya akan ceritakan dan di berbagai macam kebijakan. Artinya ketika saya lulus Cerdos itu dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda setiap fasenya. Oke, Bapak Ibu, saya akan ini dulu uh, share. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah terlihat Prof? Sudah ya. Sudah dilihat ininya belum? Sudah terlihat Prof? Sudah terlihat. Oh, oke. Ya, ini biografi atau CV saya. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Ini juga penting untuk mengikuti Serdos, nanti akan kita bahas selanjutnya. Bahwa ini nama saya sebagai dosen di Prodi Studi Humanitas Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya menempuh pendidikan ya, di Udayana tentunya, dan ada berapa ID saya di sana. Bisa dilihat nanti di Google, klik saja Google dan ketik nama saya Dermawan Waru, nanti bisa bisa berbagi. Ini pengalaman-pengalaman Bapak Ibu eh, yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang berikut, nah ini juga nanti Bima kita, karena ini penting untuk Serdos juga, tidak hanya sekedar kita mendapatkan Serdos, tapi ada tanggung jawab nanti yang akan kita laksanakan setiap semester, dan tentu saja peningkatan jauh. Ya, ini buku-buku yang saya tulis selama ini, yang bagian daripada tanggung jawab Serdos dan peningkatan Jafung, jabatan fungsional. Nah, tentu saja buku ini bisa diakses di mana saja, dan penerbitnya adalah dari Depublish tentunya. Ya, ini profil Bima. Nah, hal terkait Bima nanti kita bahas di balik layar ya. Tidak perlu disampaikan di sini tugas apa saya di Bima. Nah, ini Bapak Ibu ada publikasi yang saya buat selama ini, dan ada ini dana hibah penelitian yang saya dapatkan ya, sebagai ketua ya, dari tahun ke tahun, ada juga beberapa jadi anggota. Ini juga dana pengabdian yang bisa saya terima. Kenapa? Nanti kan dihitung di situ
syarat mendapatkan Serdos kan ada 4 semester ya, 2 tahun, dan tentu saja ada minimal jabatan fungsional dalam asisten ahli. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Saya akan lanjutkan di materinya. Di materinya. Sudah terlihat, Pak, materinya? Sudah, Prof, sudah terlihat. Sudah, Prof. Oke. Bapak Ibu, ini kita mulai dari kebijakan ya. Ada peraturan menteri yang terbaru ya, nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen ya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya, bisa mengaksesnya, tetapi apa yang ada di dalam itu saya akan sampaikan di sini. Dan ada juga salinan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 135 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Nah, ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan di sini. Jadi apa yang saya sampaikan di sini hampir sama dengan apa yang sesuai apa yang kebijakan kementerian dan apa yang Bapak Ibu sampaikan siapkan ke depan. Ya, panduan praktis penyusunan portofolio sertifikasi dosen yang tepat dan terarah. Nah, ini temanya yang sangat bagus. Ada 3 hal dalam atau 3 aspek yang akan kita bahas, yaitu pengantar dan regulasi terkini Serdos, ya, panduan praktis penyusunan Serdos, dan pemetaan dan validasi portofolio Tridharma. Bapak Ibu bisa kita sharing nanti setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini. Ya, tentu saja dalam kebijakan pemerintah ya pengertian Serdos itu Bapak Ibu sudah tahu ya, kita sebagai dosen dan tentu saja Serdos itu bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen ya, guna menentukan apakah kita layak melaksanakan tugas. Ya, melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di PT. Tentu saja Bapak Ibu itu tugas mulia, sekalipun di sana sini ya sedang hangat atau panas yang ada di MK sana, yaitu biarkan dulu. Inilah nasib kita sebagai dosen Indonesia, yaitu kita sedang merindukan Serdos ini sebagai bagian daripada tambahan pendapatan atau penghargaan kepada kita. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan ya, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban, menjunjung tinggi marwah akademik, kejujuran, etika akademik, terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiat. Itu pengertian Serdos. Artinya, Bapak Ibu yang akan mengikuti Serdos ini harus memiliki prinsip bahwa kita ini sudah profesional ya di bidang kita dalam segala aspek, baik dari sisi pengajaran, penelitian maupun pengabdian, dan terlebih lagi adalah bagaimana etika-etika kita dalam publikasi. Nah, kondisi dan peluang lulus Serdos, Bapak Ibu, ini kondisi, ini tahun 2025, dulu ya. Tahun 2025, ya ini saya dapatkan dari kementerian ini, ada kuota 15.000 ya. Tahun 2025, jumlah peserta yang reguler ini ada 15.000, ada yang mitra 977, ada 167 mandiri. Nah, ini yang lulus ya, yang lulus reguler itu ada 14.577. Berarti ada ratusan yang tidak lulus ya, ada 423. Mitra juga ada yang tidak lulus dan mandiri juga ada yang tidak lulus. Jadi Serdos yang tahun 2025, saya tidak tahu sekarang mereka udah dapatkan apa Serdosnya, kayaknya sudah, yang lulus tahun 2025 sekitar 97,6%.
masih ada yang tidak lulus 2,94. Artinya bahwa Bapak Ibu akan bertemu, atau saya tidak tahu Bapak Ibu ada di bagian ini di dalam yang pernah tahun lalu yang tidak lulus. Seandainya tidak ada, maka Bapak Ibu akan bertemu dengan atau bersaing dengan teman-teman dosen yang tidak lulus di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, isu Serdos 2025 itu kenapa tidak lulus ya? Ada yang masalahnya, dan kita berterima kasih kepada Depublish hari ini, dia bisa, atau lembaga Depublish mempertemukan kita, memfasilitasi kita, membantu kita untuk bisa menyiapkan diri lebih baik untuk menghadapi Serdos. Pada prinsipnya Bapak Ibu tidak susah, tetapi faktanya adalah ratusan orang yang tidak lulus Serdos. Mengapa? Ya akan kita bahas setelah ini. Tapi kita melihat di sini di 2025 itu ada TMT Jafung belum sesuai dengan status kepegawaian. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengecek status kepegawaiannya ya di Sister dan di Forlap Dikti. Dicek baik-baik. Ya, apakah status kepegawaian? Mungkin saja kita sudah 4 semester, tetapi apakah status kepegawaian kita? Apakah kontrak? Nah, ini kendala juga. Break nggak bayar terus. Halo, ini adalah kendala juga. Kemarau. Kendala juga bahwa status kepegawaian Tes, Prof. Mohon mic-nya, Prof. Mati, Prof, mic-nya. Di on mic, Prof. Halo, bisa? Ya, sudah, Prof. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, Prof. Ya, kelihatan Pak? Halo? Sudah Kelihatan? terlihat, Prof. Sudah. Oke, baik. Ini status kepegawaian kita harus dicek Bapak Ibu. Dicek baik-baik. Di Sister maupun di Forlap Dikti. Ada yang tugas belajar dan belum berubah di sana karena kebijakan-kebijakan dulu tentu saja berbeda dengan sekarang. Yang berikut adalah data pendidikan terakhir kita, masih kosong atau belum sesuai. Dicek baik-baik di Sister dan di data-data yang terkait dengan Dikti, supaya kita menyiapkan diri dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu jangan menganggap remeh hal ini, karena belum tentu semua perguruan tinggi memiliki yang petugas di sana ya, bagian-bagiannya yang mengatur ini belum tentu semua sama. Ada yang kampus yang memang menyiapkan tenaga untuk membantu dosen untuk menyiapkan hal-hal ini, mengecek data-data ini. Tapi ada juga yang harus kita lakukan secara mandiri. Ya, belum lagi hal-hal lain. Ya ini kita jauhkan pikiran kita. Misalnya hal-hal yang di luar yang ilmiah begitu. Misalnya tidak senang, tidak suka dan lain sebagainya, itu beda lagi. Yang berikut ini tidak mengajukan usulan Serdos. Nah ini tadi ada 107 ya, tidak memproses. Nah tidak tahu persoalannya di universitas atau perguruan tinggi tersebut. Nah ini perlu dicek, perlu dikomunikasikan dan lain sebagainya. Yang berikut, dosen tidak menyelesaikan proses. Nah ini pernah saya alami Bapak Ibu. Saya berbagi cerita. Pernah saya mengalami ini karena saya dalam keadaan sakit waktu itu. Saya jujur kepada Bapak Ibu bahwa ada 3 kali saya tes Serdos. Bukan karena tidak lulus karena saya tidak mampu, tetapi
persoalannya adalah kebijakan yang berbeda di pertengahan jalan, sementara berkas yang saya siapkan masih menggunakan kebijakan yang lama. Itu contoh. Yang kedua, pada saat itu saya sakit. Dan yang ketiga, sudah auto plagiat ya saya katakan. Auto plagiat ini hati-hati Bapak Ibu. Sebenarnya tidak auto plagiat, tetapi sekali lagi reviewer atau yang mengecek kita punya berkas pasti dia memiliki penilaian yang berbeda dari kita. Jadi saya mengalami proses itu dan teman-teman bersyukur hari ini tidak mulus-mulus saja saya mendapatkan Sirdos beberapa tahun yang lalu. Artinya teman-teman sudah dapat mendapatkan informasi yang bagus hari ini supaya tidak mengulang kegagalan saya sebelumnya. Ya, itu satu. Nah, pastikan data dosen terkini tentunya di Sister sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Ya, dosen yang sudah dinyatakan eligible, nanti Bapak Ibu di akhir slide ini ada nanti jadwalnya, diharuskan menyelesaikan seluruh rangkaian pengisian portofolio. Nanti ada banyak portofolio yang harus kita isi, mahasiswa, atasan kita, sejawat, dan diri sendiri. Nah, ada perubahan kebijakan Bapak Ibu Sirdos. Ada 5 di sini kebijakannya, perubahannya. Yang sebelum-sebelumnya, tidak usah kita bahas yang lama, tetapi yang baru hari ini kita harus bahas. Pertama, ini yang terbaru ya, poin-poinnya, dosen tetap, yaitu berstatus sebagai dosen tetap. Bapak Ibu cek kembali, seperti yang saya sampaikan tadi, dan memiliki NUPTK. Yakinkan Bapak Ibu punya NUPTK. Yang dulu adalah NIDN, maka sekarang sudah beralih ke NUPTK. Yang berikut jabatan akademik, yaitu terendah, yang paling rendah asisten ahli. Jadi kita memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli. Jadi teman-teman yang lektor, ya sudah pasti bisa ya mengajukan. Tetapi yang tidak punya JAVUM tidak boleh, tidak bisa. Masa kerja, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun atau 4 semester. Yaitu ganjil genap. Ya. Tugas belajar, tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan. Artinya murni tugas belajar, maka dia tidak boleh ikut ini. Ini eligible-nya dicek baik-baik, BKD-nya, LKD-nya, memenuhi laporan kinerja dosen, beban kerja dosen di 4 semester ya. Secara berturut-turut Bapak Ibu ya, bukan lompat-lompat. Artinya Bapak Ibu yang mengajar selama ini di semester tertentu tidak terpenuhi, baru terpenuhi di semester berikutnya. Nah, itu menjadi kendala, tidak bisa nanti lulus ya, karena harus berturut-turut. Namanya juga profesional. Kita harus menjadi dosen yang profesional. Nah, yang berikut adalah sertifikat pekerti AA ya. Ini yang penting juga. Nah, ini yang saya katakan hal sebelum mengikuti Sirdos, apakah Bapak Ibu sudah memiliki ini? Kalaupun belum memiliki, berarti Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Kalau tidak salah itu hampir seminggu mengikuti kegiatan ini. Ada bayaran biayanya ya. Nanti dicek di Google di kampus mana saja, karena tidak semua kampus atau tidak semua lembaga yang menyelenggarakan sertifikat ini, dan tanggal beda-beda juga pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu harus yakinkan ada ini, dan Bapak Ibu ketika mengikuti di sana kegiatan ini, sekali lagi lumayan lama ya. Lumayan lama itu, padat-padatnya itu 3-4 hari itu full dari pagi sampai sore. Ya, ada kegiatan, ada pekerjaan, ada tugas dan sebagainya seperti ketika kita mengajar mahasiswa. Maka Bapak Ibu harus melakukan dengan baik kegiatan itu. Ya, ada banyak instrumen yang kita siapkan termasuk video dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan ini, harus mengikuti. Sekali lagi Bapak Ibu, ada yang tidak lulus mengikuti ini walaupun kita yang bayar. Ya, ada teman-teman saya yang mengikuti tapi tidak lulus. Kenapa? Karena tidak hadir. Ya, tidak hadir, pertama saja hadir, hari kedua tidak hadir dan sebagainya, sehingga ketika di wisuda, artinya kan ada pelaksanaan wisuda untuk bahwa dia sudah
tersertifikat pada hari terakhir, maka dia tidak ada, maka dia tidak lulus. Sekalipun udah bayar ya bayarnya lumayan banyak juga ya, berapa juta itu, tergantung lembaganya. Nah, siapa yang bayar dan sebagainya ya tergantung kebijakan kampus masing-masing, boleh diri sendiri atau kampus. Ya. Yang berikut adalah, nah ini sekali lagi sebelum itu, nanti hasilnya ada yang lembaga memang langsung memasukkan ke sister kita, hasil pekerti ini. Tetapi kita cek kembali, kadang-kadang lembaga tertentu yang menyelenggarakan tidak sinkron, tapi alangkah baiknya cari yang sinkron. Kalaupun tidak ini bisa sertifikatnya di-upload di sana dan nanti divalidasi oleh tim yang ada. Yang berikut karya ilmiah, Bapak Ibu, memiliki sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Terakreditasi berarti ya Sinta 1 sampai 6. Jurnal internasional bereputasi atau ini ya. Atau nah, yang tidak termasuk predator. Sebagai penulis pertama atau anggota sekurang-kurangnya ya. Jadi Bapak Ibu yang penting punya karya ilmiah baik sebagai penulis pertama atau anggota. Boleh. Ya, beda dengan pengurusan Jafung. Nah, yang berikut dosen tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan tidak eligible mengikuti. Ya, itu artinya ada dosen-dosen yang punya tugas jabatan misalnya wakil rektor dan lain sebagainya boleh ikut kegiatan, tapi kalau dia meninggalkan tugas jabatan berarti tidak eligible. Nah, yang berikut adalah dosen tetap tadi sudah saya sampaikan ya, memiliki NUPTK, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, apakah dosen yang sedang tugas belajar boleh mengikuti Serdos? Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Ya. Apakah CPNS yang memiliki pengalaman mengajar sebelumnya dapat mengikuti Serdos? Dikatakan sana CPNS belum eligible ya untuk mengikuti Serdos. Jadi Bapak Ibu yang ada CPNS hari ini jangan berkecil hati, pasti bisa ke depan. Yang berikut, nah ini nanti di sister Bapak Ibu yang kelihatan di sisternya apa saja yang disiapkan, eligible atau apa dan sebagainya bisa dilihat di sana di menu layanan Serdos nanti. Ada tampilannya di sana, dicek baik-baik dan tentu saja harus berkomunikasi dengan pihak kampus untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang memang mendukung hal ini, ya termasuk sinkronisasi dan lain sebagainya. Nah, poin yang berikut. Nah, ini urutan pemeringkatan calon peserta Serdos. Ini urutannya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ketika ini pernah pengalaman setelah saya lulus, ada teman-teman secara nilai dia lulus, semuanya lulus, tetapi kuota yang terbatas. Nah, kuota dari pemerintah, kementerian tentunya. Maka salah satu strategi waktu itu yang kami dapatkan ini, dilihat siapa yang jabatan akademi yang tertinggi itu yang diduluankan. Nah, pendidikan terakhir yang dimiliki. Baru yang berikut dosen penyandang disabilitas. Masa kerja. Jadi itu dihitung. Ada dulu program pemerintah itu bagi dosen-dosen yang lama sekali tidak Serdos-Serdos, nah itu diutamakan. Tentu saja harus melalui proses-proses yang tadi. Bapak Ibu mudah-mudahan ini bisa, Bapak Ibu misalnya sudah doktor tapi belum Serdos, ya sama dengan saya dulu sudah doktor karena saya lebih cepat kuliah sekolahnya, maka saya sudah dokter tapi saya belum Serdos karena proses itu waktu saya ikut Serdos saya lagi kuliah S3. Nah, setelah saya lulus, ya itu juga menjadi hal yang penting. Tapi tidak berarti teman-teman yang S2 tidak memenuhi quote atau tidak lulus, tidak, pasti lulus ya. Itu tadi, kalau seandainya jumlahnya banyak, maka pasti nanti pemerintah juga punya kebijakan-kebijakan. Dan ini dari kementerian ini. Instrumen penilaian Bapak Ibu ada persepsi ya, penilaian persepsi untuk rekan sejawat, yaitu pada aspek kepribadian, mengalami penyesuaian untuk memenuhi kompetensi sosial dosen. Nah ini teman sejawat ya intinya kita harus menunjukkan kalau memang selama ini kita orang baik, orang bagus cara kerja kita, ya pasti akan dinilai baik. Nah oleh sebab itu kadang-kala kan
subjektivitas teman itu ada yang senang like dislike kan itu. Carilah teman yang memang lebih dekat dengan teman kita, apalagi yang senior dekat, yang menjadi penilai ya. Karena nanti dia akan mengisi beberapa hal di dalamnya ya. Jadi keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakannya, dia nilai begitu nanti terkait dengan diri kita. Menunjukkan sikap kedewasaan, ya, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan nilai etika akademik dan moral. Nah ini teman-teman nanti teman sejawat ya, teman kita dosen menilai diri kita itu. Nah hati-hati kalau teman itu memberikan nilai yang jelek ya itu resikonya kita. Makanya carilah teman sejawat yang memang menilai baik, intinya ada kedekatan emosional, sosial dan lain sebagainya. Tentu saja Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin karakter kita kurang baik, tiba-tiba dibuat baik ya itu keputusan rekan sejawat kita. Nah ini sanksi ya, ini untuk guru besar dan sebagainya. Ya, ini tidak perlu kita bahas ini. Nah ini portofolio dosen Bapak Ibu. Portofolio dosen ini yang harus kita isi. Ini tadi kualifikasi akademik ya harus kita ini unjuk kerja kita tentang Tridharma Bapak Ibu tentang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tentu saja kita sudah melakukan itu. Perlu saya sampaikan teman-teman ketika sudah memilih menjadi dosen maka 3 hal ini tidak perlu kita tinggalkan tentang tugas itu. Tugas mulia itu sekalipun gaji dosen katanya di bawah UMR, katanya begitu. Ya, belum tahu kita. Penilaian persepsi, yaitu tadi dari atasan kita sama juga. Tentu kita tidak memilih atasannya. Atasan kita bisa dari kaprodi, ya, kaprodi kita. Bisa itu lebih atasan kita di atas. Teman sejawat tadi bisa kita pilih-pilih dari kalau banyak. Mahasiswa, ya kita memilih mahasiswa. Nanti ada berapa jumlah mahasiswa. Dan itu online semuanya kita isi. Nanti ada pelatihan, ada persiapan dari kementerian atau LLDikti biasanya untuk teman-teman yang eligible untuk mengikuti sesi-sesi ini. Pasti diberikan nanti pembekalan bagaimana teknis pelaksanaan. Tetapi ini yang penting, bahwa kita harus memiliki kompetensi pedagogik, ya, profesional, sosial, dan kepribadian. Sekali lagi bukan hanya karena kita pintar, tetapi banyak hal, banyak aspek yang dinilai. Yang berikut penyataan diri. Penyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengembangan Tridharma. Nah ini kita juga dinilai Bapak Ibu, atau kita menilai diri sendiri. Nah ini sekali lagi jangan terlalu tinggi-tinggi, tapi jangan juga terlalu rendah-rendah. Ya jangan. Nanti ada skor-skornya 4, sekian ya, 4,2 ya. Nah, cari nantilah itu ada pembagiannya. Yang berikut dokumen pendukung ya untuk portofolio ini, dokumen daftar riwayat hidup. Bapak Ibu sekali lagi sisternya dicek baik-baik. Dicek baik-baik, nanti dilihat di sana apakah sudah lengkap atau tidak, emailnya dan lain sebagainya dilengkapi saja. Tidak ada salahnya ya. Kadang-kala sister kita tidak dicek ya. Ya, sekali lagi termasuk juga hal-hal lain yang terkait dengan publikasi kita. Dokumen ijazah, Bapak Ibu coba dicek, jangan sampai salah tulis dan sebagainya. Kalau misalnya udah terlanjur, tinggal sinkronkan, ajukan perubahan ke sister, ya nanti akan mengalami atau dibantu perubahannya. Yang berikut dokumen keputusan jabatan fungsional dosen tetap. Jadi ada dokumen terkait dengan jafung terakhir kita, ya. Jafung terakhir ya Bapak Ibu yang ajukan. Kalau misalnya Bapak Ibu jafung lektor, maka itu yang Bapak Ibu ajukan. Tapi kalau yang terakhir atau yang baru-baru, yaitu asisten ahli, ya itu yang diajukan. Laporan LKD 4 semester berturut-turut tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu pasti sudah punya, ya. Dan saran saya nanti ada di slide terakhir itu, saya buat checklist dan Bapak Ibu bisa mengecek. Yang berikut adalah sertifikat, ya itu pekerti tadi, dokumen itu juga
yakinkan bahwa bisa diakses ya menggunakan link-link yang ada. Setahu saya dokumen sertifikat pekerti itu dari lembaga tempat kita mengikuti, maka akan dikirim melalui link itu, dimasukkan langsung ke sistem. Data penilaian persepsi juga begitu, Bapak Ibu bisa dicek di sana. Data penilaian persepsi ada nanti data-data yang dimasukkan sana. Dokumen penyataan diri dosen untuk unjuk kerja terutama. Ada nanti tugas-tugas Bapak Ibu, ya pembuatan video dan lain sebagainya. Nah, ini pengisian daftar hidup, ya pengisian daftar riwayat hidup, ada formnya di tempat Serdos itu, nanti dicek baik-baik. Ini pas foto berwarna close up, pas foto yang terbaru tentunya, yang ya usahakan pakai jas ya, itu pakai rapi ya. Wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas ya. Jangan sampai terlihat ke samping. Apalagi kalau dilirik, jangan. Apalagi pakai topeng, jangan. Ukuran proporsi 4x6 ya, ukuran pas fotonya. Latar belakang biru untuk laki-laki, merah untuk perempuan. Ya, maksimal ini 6 bulan terakhir ya. Kenapa wajah kita wajah yang terbaru. Ini data yang tampil pada daftar riwayat hidup, ya ada yang tidak sesuai apa yang perlu dilakukan, segera lakukan perubahan data dosen. Ya, perubahan data dosen itu bisa dilakukan, disinkronkan dan lain sebagainya. Ya, bisa dicek nanti di sistem masing-masing. Alur Serdos. Nah, ini Bapak Ibu alurnya ya penarikan data, tentu ada beberapa hal yang kita lakukan, ada juga yang kementerian dan LLDT atau universitas kita lakukan. Nah, ini jalannya kementerian, baru perguruan tinggi pengusul. Ya, ini perguruan tinggi pengusul melakukan penilaian, ya perhitungan nilai, baru di PT pengusul dan kementerian, yaitu mengajukan peserta Serdos oleh panitia, dan ada panitianya, baru masuk PTPS, penilaian portofolionya ya oleh asesor ya itu tadi. Yang berikut adalah ada yudisium ya, ada penentuan ya, dan keluar nanti sertifikat Serdos itu di akun kita, keluar sana. Tapi kalau tidak lulus ya kembali ke sana, mulai lagi dari awal ya, menunggu kuota berikutnya. Kalau tahun ini ya mungkin beberapa bulan ke depan, berarti kalau tidak lulus tahun ini berarti tahun depan kalau ada kuota. Sistem penilaian Bapak Ibu, ini penilaian empirik ya itu tadi, penilaian persepsi yaitu penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik ya di pangkalan dikti. Tadi saya sudah sampaikan, dicek baik-baik forlap dikti kita, data dikti. Penilaian persepsi, penilaian didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi. Semua tadi ya saya katakan, ada beberapa pertanyaan nanti, lumayan banyak yang diisi oleh teman sejawat, atasan, mahasiswa. Mahasiswa juga nanti banyak orangnya. Nah, nanti jangan sampai beda-beda, yang satunya bagus banget, yang satunya jelek banget. Nah, itu perlu tentu diajari nanti mahasiswa. Diajarin artinya bukan disuruh dia bye-byein, tapi ya jangan sampai dia salah memberikan nilai gitu. Penilaian eksternal ya ini tadi asesor ya, itu dia akan menilai dokumen-dokumen yang ada di dalam itu yang online tadi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini atasan, ini atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya. Makanya minimal 2 tahun, maka pasti atasan kita mengetahui. Jadi Bapak Ibu sebagai dosen ya kita punya independensi, tetapi sekali lagi ketika kita jadi dosen maka kita juga saling menghargai ya satu dengan yang lain. Kita menghargai atasan kita. Tentu juga atasan jangan sampai semena-mena juga terhadap anak buah. Begitu kira-kira. Teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen, mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen mengajar dengan baik atau tidak. Karena mereka yang selama ini mengikuti apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan di kelas, dan diri sendiri, ya dapat kita menilai kompetensi dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu jangan juga terlalu tinggi,
lihat baik-baik apa yang kita lakukan, dan kalau memang belum sempurna, ya jangan kita memberikan nilai yang jelek sekali, jangan. Ya sedang-sedang saja atau jangan sampai sempurna. Begitu, karena nanti ada pertanggungjawaban atau ada nilai, ada objek yang dinilai oleh asesor nanti. Apakah yang kita katakan itu, yang kita tulis itu sama enggak atau berbeda? Pasti mereka tahu. Nah, ini rumus penilaian persepsi Bapak Ibu nanti bisa dicoba cek-cek baik-baik ya, bisa dikalkulasi. Ya ini kalau saya dulu saya bisa kalkulasi, saya cek kira-kira ini dan sebagainya sehingga nanti bisa kita siapkan apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Ini rumusnya juga sama, rumus untuk menghitung ya. Yang berikut ada, nah ini tadi mahasiswanya itu 5 orang, sejawat 3 orang, atasan 1 orang, dan kita sendiri. Nah, ini caranya penilaian. Ya ini saya tulis juga bagaimana nilai ya, nilai setiap pendidikan kita. Asisten ahli itu ada nilainya 4 ya. Dan kalau lulusan doktor dapat nilai 5. 5 untuk ada pengisian yang harus kita isi. Dia udah dihargai 5. Jadi dari tingkat pendidikan kita sudah ada nilainya sendiri. Sudah otomatis itu, sudah dicek nanti. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan tadi, nah ini penting. Unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Nanti Bapak Ibu membuat satu video, ya ada durasi video nanti di sana ya 30 menit ya. Yang salah satu saja ya, salah satu apakah itu pengajaran ya atau penelitian, tapi ini unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif. Jadi itu. Dan harus bisa diakses ya. Yang berikut, objektivitas peserta Cerdos dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam menyusun dokumen merupakan tindakan yang melanggar. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan selama yang menjadi dosen itu yang diceritakan. Nah, itu yang dilampirkan dokumen-dokumennya. Jangan sampai kita menipu, ketahuan nanti. Ya. Dalam menyusun PDD, peserta Cerdos diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti setiap kegiatan. Nah, ini penyusunan ya Bapak Ibu. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma, rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu mata kuliah yang Bapak Ibu ajar, mungkin banyak mata kuliah tapi pilih salah satu dan pilih salah satu topiknya yang sesuai dengan RPS, karena nanti ditunjukkan RPS itu ditandai atau disebutkan di situ bahwa RPS ini ketika menulis tentang diri dan lain sebagainya. Peserta wajib memastikan URL video dan itu ya nanti di-upload video itu ya, di-upload dan lampirkan URL-nya itu di tempat yang sudah disediakan nanti sehingga asesor itu bisa melihat ya, jangan sampai tidak bisa diputar Bapak Ibu. Jadi sebelum validasi atau belum dikirim ke asesor, maka Bapak Ibu harus ngecek dulu link itu bisa diakses atau tidak. Salah titik saja atau menambahkan titik saja atau koma, maka Bapak Ibu pasti tidak bisa diakses. Nah, ini asesor dapat menyatakan peserta belum lulus, pasti. Jadi hanya satu kesalahan saja bisa kita tidak lulus, ya. Panitia Cerdos berwenang ya memantau penyusunan. Jadi dari kampus dan dari LLDT juga ya bisa melihat nanti biasanya komunikasi bagi kampus-kampus yang swasta ya bisa komunikasi dengan LLDT biasanya dan memastikan URL benar, video dapat diakses sesuai ketentuan tentunya, ada ketentuannya berapa besarnya dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang ada di dalam, kan saya tidak bisa menyampaikan sekarang karena dulu berbeda dengan yang masuk ke akun Bapak Ibu sendiri yang tahu. Nah, ini bagaimana ketentuan video pengajaran dalam Cerdos ini. Durasi maksimal 30 menit. Bapak Ibu buatkan video ya. Video seperti kita mengajar. Nah, bagaimana caranya? Ya bisa menggunakan Zoom.
Nah, Bapak Ibu coba belajar nanti bagaimana membuat video ya dari Zoom sendiri. Jangan orang lain yang videokan Bapak Ibu. Ya, karena ini bisa juga seperti bahan ajar asinkronus ya. Jadi bisa kita kirim ke mahasiswa. Mencakup unsur delivery, interaksi, asesmennya. Ini Bapak Ibu harus ada hal ini. Pastikan. Jadi jangan terlalu panjang-panjang, tetapi pastikan poin-poin ini ada di dalam video itu, penyampaian video itu. Ya, usahakan jangan kalau mau baca redaksinya jangan sampai terlihat baca redaksi lah, sehingga seakan-akan Bapak Ibu mengajar di kelas gitu. Nah, ini apa yang harus ada dalam deskripsi video? Apa boleh menggunakan rekaman pelajaran? Ya, ini boleh video dapat berupa rekaman. Itu yang tadi itu saya katakan classroom atau apa Zoom ya, Zoom. Kan bisa kita Zoom, kita buat sendiri. Seakan-akan kita masuk ke dalam itu. Oke, yang berikut ini rambu-rambu penelitian dan publikasi karya ilmiah. Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 jenis dokumen, yaitu pertama narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 sampai 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik roadmap penelitian. Tadi sudah saya bahas di depan, Bapak Ibu membuat narasi terkait dengan penelitian Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan ya, apa yang sudah dan yang akan dilakukan. Jadi kelihatan secara garis besar saja, kan ini hanya 250 sampai 300 kata. Dan salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan. Ya, Bapak Ibu pilih dari sekian banyak karya ilmiah Bapak Ibu itu, pilih salah satu saja. Yakinkan itu sangat baik ya. Nah, ini apa namanya, sebuah kelebihan. Jangan sampai pernah saya mengalami, ya ini jeleknya Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi, pernah saya ditemukan auto plagiat. Judul yang berbeda, hanya saja lokasi yang berbeda sebenarnya, tetapi ada deskripsi atau narasi yang menyinggung tentang publikasi saya sebelumnya. Nah, sebenarnya saya sudah kutip ya, tetapi dinilai itu sebagai auto plagiat. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu punya karya ilmiah yang hampir sama-sama, jangan. Usahakan yang berbeda, dan itu pilih salah satu untuk dijadikan sebagai bahan naratif itu. Ya. Yang berikut, bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah ke dalam riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di Sister tadi. Daftar penelitian dan laporan penelitiannya harus ada, daftar publikasi karya ilmiah yang sudah. Yang salah satunya berupa karya ilmiah yang di tadi ya, jurnal nasional terakreditasi tadi. Kalau memang Scopus ya, itu yang penting. Pengabdian kepada masyarakat, ini peserta juga wajib menyiapkan 2 jenis dokumen. Ya, ini tadi buat narasi, sama dengan yang tadi. Dan buktinya juga harus diupload. Nah, panitia Serdos berwenang memantau, ya, menilai, mengecek apakah PDD peserta Serdos itu sudah lengkap atau tidak. Ya, PTS wajib memverifikasi, memvalidasi video pengajaran, memastikan dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi kalau ada teman-teman yang punya hati untuk itu. Berikut. Nah, ini penilaian akhir Bapak Ibu, nanti dicek baik-baik ya. Nah, ini kelulusannya peserta Serdos dinyatakan lulus ketika ini jika nilai NAP itu lebih besar 4,2 dari 4. Ya. Bapak Ibu jangan sampai 4 gitu. Dan semua aspek tadi harus dicek. Ini komponennya. Kita lanjutkan. Nah, ini kelulusan Serdos. Udah mau hampir selesai Bapak Ibu. Peserta Serdos dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria. Itu tadi lulus penilaian persepsi. Jangan sampai salah satu yang menilai persepsi kita jelek. Itu. Jangan sampai. Yakinkan dan ya gimana lah komunikasi. Dicek baik-baik. Lulus penilaian PDD oleh asesor. Lulus penilaian akhir portofolio. Jadi, seorang peserta Serdos dinyatakan lulus sertifikasi dosen hanya apabila ketiga unsur di atas dinyatakan lulus.
Ingat Bapak Ibu, pengalaman saya, satu saja aspek, satu saja poin yang tidak memenuhi syarat, maka pasti tidak lulus. Satu saja dokumen tidak ada, maka pasti tidak lulus. Ya, peserta Cerdos nyatakan belum lulus, ini tidak memenuhi kriteria dan lain sebagainya. Kita tidak perlu belajar tentang tidak lulusnya, tapi yang lulus. Nah, kelengkapan dan jadwal Cerdos Bapak Ibu, ini kelengkapannya dicek, nanti di luar ini boleh dicek lagi, ditambahin silakan. Dicek apa ada atau tidak, dicek baik, linknya ada atau tidak, ya, dipastikan. Ya, sertifikat itu apply approach itu ya, ada bisa. Bisa dipilih salah satu ini Bapak Ibu, pekerti atau AA. Ya. Nah, ini ada lagi yang belum saya sebutkan di sini Bapak Ibu terkait dengan bahasa Inggris, ya ada juga apa namanya nilai-nilai itu TKDA dan lain sebagainya. Nah, jadwalnya ini jadwal pertama ya, ini jadwal Cerdos gelombang 0 itu yang sebelumnya itu persiapan pemenuhan yang dosen yang sebelumnya itu ini, dan tahap berikutnya ini jadwal Cerdos gelombang 1 ya. Ini Bapak Ibu 8 Juli, saya tidak tahu Bapak Ibu di sister masing-masing dicek penutupan ajuan perubahan data 8 Juli. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini penarikan data ini, nah, nanti dilihat Bapak Ibu, siapa tahu ini dari kementerian, saya lihat dari jadwal ini, dan judisnya ada sana. Ya Bapak Ibu, terima kasih, mungkin kita lebih banyak diskusi, silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Prof. Materinya sangat berkesan dan tentunya ini pemaparan materi yang sangat sistematis dan eksplisit ya ini. Dan tentunya yang disampaikan itu bukan hanya teoritis, tapi secara praktis karena udah langsung praktek gimana sih caranya lolos Cerdos gitu Bapak Ibu. Nah, Betul. Prof, ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat, Prof. Tapi sebelum itu kita beri kesempatan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang bertanya langsung. Bagaimana, Prof? Silakan Pak, boleh. Ini ada 3 penanya. Ini ada Pak Aji Pamungkas, Pak Saliti, Pak Selati, dan Pak Untung Rohwadi. Oke, kita mulai dulu dari Pak Aji Pamungkas. Silahkan, Pak. Baik. Suaranya jelas ya? Jelas Pak, tapi ada Agak. Sebentar, saya kecilin. Baik. Terima kasih Prof dan terkait dengan tema hari ini ada 2 pertanyaan Prof. Jadi yang pertama itu menyangkut karya ilmiah Prof, yang tadi minimal harus 1 jurnal nasional terakreditasi. Nah, pertanyaannya begini Prof. Pada saat kita melakukan pemenuhan syarat tadi itu Prof, posisi kita punya jurnal sudah disubmit Prof, sudah disubmit, terus sudah dalam review Prof. Cuma pada saat masa berakhirnya pendaftaran Cerdos itu belum tayang gitu, belum dipublish gitu. Pertanyaannya apakah kita cukup melampirkan bukti bahwa kita sudah mensubmit plus sama LO-nya gitu, LOA-nya gitu, letter of acceptance-nya gitu, Prof. Itu pertanyaan pertama, Prof. Apakah bisa seperti itu, Prof? Artinya kita sudah submit, cuman belum tayang, tapi sudah di dalam review gitu, sudah di accept gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Prof, ini menyangkut urutan 4 semester gitu ya. Memang saya juga punya dilema itu, Prof. Ada 1 kali terlengkap. Nah, pertanyaannya begini, Prof. Apakah kebijakan perubahan Cerdos ini tidak ada pengecualian untuk 1 semester tertentu yang dalam masa kurun waktu pelaporan BKD-nya itu karena ada kendala yang sifatnya itu tidak bisa dihindari. Contoh misalkan sakit gitu, Prof, sakit atau katakan kalau perempuan tuh lagi hamil atau apa gitu, Prof. Itu kan satu hal yang nggak bisa dihindari dari segi
penyajian urutannya gitu, Prof. Jadi terlengkap satu. Nah itu apakah bisa kita melakukan penjelasan dengan melampirkan bukti bahwa kita memang given tidak dalam posisi bisa melakukan pelaporan gitu dengan urutan tadi gitu, Prof. Itu saja, Prof. Makasih, Prof. Baik, izin saya jawab langsung ya Pak. Apa namanya Pak? Halo Pak. Silahkan Prof, langsung saja Oke, Prof. izin biar nggak lupa. Pertama, apa yang sudah disampaikan di Jukdis itu ya sudah terlihat jelas terkait dengan publikasi artikel ilmiah itu yang sudah terpublikasi. Tidak ada di sana secara ini LOA dan lain sebagainya. Itu dulu. Yang kedua terkait dengan 4 semester. Itu sudah jelas berarti 4 semester berturut-turut. Nah, Bapak siapa tadi ya? Pak Aji Pamungkas. Oh, Pak Aji Pamungkas. Dicoba saja disampaikan dan sebagainya, tetapi yang kita lihat seperti itu. Nah, siapa tahu nanti yang menilai itu kan sekali lagi mereka punya pedoman, apakah mereka punya toleransi dan sebagainya itu kita serahkan dan saya tidak berani menjawab itu karena di aturannya udah jelas memang. Tapi kalau ada ruang-ruang yang bisa seperti yang kita harapkan tadi yang Prof Aji Pamungkas mengharapkan, misalnya ada yang hamil dan lain sebagainya, kendalanya sehingga ada semester yang terlompati ya, yang nah itu bukan bagian daripada kuliah, tapi aturannya jelas 4 semester berturut-turut dan artikel ilmiahnya sudah terpublikasi. Itu Bapak. Kira-kira mudah-mudahan ini, tapi menurut saya diajukan saja kalau misalnya ada yang model begitu diajukan saja pada tahap ini. Nanti kalau seandainya tidak lulus berarti kan kita coba lagi untuk berikutnya begitu. Baik, Prof. Makasih banyak, Prof. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Salatieli Sendrato. Kepadanya, silahkan Bapak. Ya, selamat sore, Profesor. Selamat sore, Bapak. Horas, Yahoo. Yahoo, Pak. Oh, Pak Jendate ini, Pak Setieli ini. Ya, terima kasih juga kepada Bapak pembawa materi. Ya, kami bertanya ini Pak, saya dari Medan, dosen swasta. Puji Tuhan Pak, saya sudah saya sudah eligible di dalam sister. Kemudian saya bertanya Pak beberapa hal. Satu, yang pertama, ya tadi ada 3 Bapak jelaskan tadi 3 persepsi penilaian tadi Pak. Saya lupa tadi urutannya. Nah, itu penilaian-penilaian itu Pak siapa itu Pak? Apakah di pihak kampus atau di kementerian Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kan kalau saya Pak sudah eligible, sudah memenuhi syarat mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Apabila Pak mohon di-share contoh bentuk misalnya portofolio dirinya atau apa-apa saja itu Pak. Karena saya dengar sama kawan-kawan saya Pak, ada yang bilang membuat modul, membuat RPS yang sesuai dengan OB, begitu Pak. Nah, apakah itu seperti itu atau bagaimana Pak dengan aturan yang terbaru sekarang Pak? Jadi itu saja Pak, ada 2 pertanyaan saya Pak. Terima Baik. kasih Pak. Yahoo. Yahoo, Pak. Sawagele. Terima kasih itu Sawagele bahasanya. Ya, ke UPRIM saya pernah ke Universitas Prima ya. Sudah pernah saya Iya, ke Pak. sana. Kampusnya keren juga. Begini Pak, pertama siapa yang menilai itu adalah di kampus kita. Atasan berarti Kaprodi. Itu satu. Kaprodi kita. Itu yang terdekat dengan atasan kita. Nggak mungkinlah kita cari rektor. Ya. Ya, kecuali kalau ada something wrong dengan Kaprodi baru beda lagi cerita. Itu dulu atasan. Teman sejawat berarti di dalam prodi kita itu ada dosen. Dosen prodi. Ya, dosen yang home base di prodi kita. Ada minimal kan ada 6 dosen toh. Berarti ada 3 dosen. Kita harus minta pendapat mereka terkait dengan diri kita. Yang mengenal diri kita. Nanti kan ditanya berapa lama kita ada yang diisi di sana. Biasanya online itu diisi nanti ditanya berapa lama Anda mengenal yang di Serdos ini, yang calon Serdos ini.
Nanti mereka ngisi. Ada yang 2 tahun, ada yang hanya 2 bulan. Nah, jangan sampai yang baru mengenal Bapak. Saran saya yang lebih lama. Mengapa? Karena itu nilainya lebih objektif karena udah mengenal Bapak dari hal-hal yang baik lah, bukan yang jelek-jelek kira-kira. Bapak Ibu semua juga yang lain ya, karena Bapak Cendata saja. Yang berikut dalam mahasiswa kita, tadi disebutkan ada 5 mahasiswa. Mahasiswa kita menilai 5. Cari mahasiswa kalau saran saya adalah beda angkatan, beda angkatan ya. Ada yang baru, ada yang dalam. Jadi Bapak mengajar mereka, gitu. Pernah Bapak mengajar mereka, gitu. Kurang lebih sehingga mereka bisa ceritakan, gitu. Tapi kalau misalnya Bapak ada beberapa yang tidak Bapak ajar, misalnya tidak semua semester kan, ya enggak apa-apa. Cari beda angkatan, pasti ada minimal 2 angkatan, itu saran saya. Usahakan setiap satu angkatan, satu orang satu angkatan kalau ada, dan Bapak pernah mengajar. Karena yang mereka ceritakan tentang pengalaman mereka mengajar bersama Bapak. Yang berikut tadi tentang ini Pak, ada sebenarnya satu materi lain dan itu beda seharusnya terkait dengan ikut AA ya atau pekerti itu nanti diajarkan di sana bagaimana penyusunan OBE, RPS, OBE maksud saya, modul-modul diajarkan di sana. Itu makanya kurang lebih ada 4 hari atau 5 hari dari pagi sampai malam kadang kami waktu itu ya belajar. Itu di luar daripada itu salah satu syarat, tetapi di luar daripada sistemnya Serdos ini. Artinya pelaksana itu bukan di sister bukan, tapi lembaga lain. Nah, Bapak cari nanti bisa itu biasanya ada online kok Bapak. Ikuti secara online ada. Saya cari di kampus-kampus, misalnya Sultan Ageng, ada UGM, Unpad dan lain sebagainya ada. Saya tidak tahu di Medan ada di USU atau tidak, saya kurang paham. Tetapi kalau di Jawa ada UGM, ada Sultan Ageng dan di Banten dan beberapa itu bisa ikuti. Nah, di sana nanti Pak disuruh dilatih. Nah, bukti bahwa Bapak sudah mengikuti itu nanti keluar sertifikat AA namanya atau sertifikat pekerti gitu. Bahwa Bapak sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Pembuatan macam-macam, bahan ajar, pembuatan video, asinkronus dan lain sebagainya. Gitu, penyusunan macam-macam Pak. Termasuk modul, buku ajar, diajari nanti sana bagaimana membuat karya ilmiah, ada banyak nanti. Termasuk bagaimana upload video di YouTube, bagaimana menggunakan Zoom kita sendiri. Nah, di sini mungkin tidak terlalu cukup waktu untuk hal itu, lumayan panjang tuh. Ya mungkin nanti minta dipublish untuk membuat itu, karena saya sedikit ada beberapa bahan. Ini bagus Pak, ada khusus pelatihan itu saya pikir bagus ya, karena lebih padat itu. Karena kalau tanpa ada sertifikat pekerti atau AA, maka tidak bisa juga ikut Serdos. Pasti tidak bisa. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bapak Selatieli dan Prof atas insight-nya ya ini. Selanjutnya Bapak Untung Rohwadi, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mau tanya, Prof. Yang pertama saya memang belum eligible karena masih 2 semester gitu ya. Jadi masih akan 2 semester lagi. Kemudian pekerti belum. Kalau yang syarat lainnya udah eligible semua gitu. Jadi tinggal 2. Kemudian yang kedua adalah kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu saya termasuk disabilitas gitu ya. Karena saya hanya bisa melihat dengan satu mata dan juga pasca stroke. Nah, itu kalau mau update data disabilitasnya itu kemana ya, ke sister atau ke pihak kampus ya? Mungkin itu aja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Oh ya, bagus Pak, terima kasih. Bagus Bapak ikut kegiatan ini dan teman-teman yang lainnya ikut yang sama dengan Bapak, itu luar biasa. Mengapa? Karena jangan sampai mengikuti jejak saya yang gagal. Karena dulu gagal karena kurang informasi. Tapi bersyukur ada Depublish ya, ada yang bisa mengcombine acara ini dan membantu kita tentunya. Nah, untuk itu terkait dengan disabilitas tadi, Bapak buat nanti di persepsi diri, ya. Kan ada nanti yang diisi narasi diri itu tuh Pak, ya. Kan ada yang diisi nanti narasi diri dan lain sebagainya. Dan nanti saya tidak tahu kalau di sister itu kayaknya, ya ada
bukan di kampus, tidak ada di kampus sebenarnya. Nanti biasanya ada di sister ya. Nah, intinya bisa kita tulis di situ nanti tentang siapa diri kita. Begitu kira-kira, ada data pribadi kita biasanya di sister, Pak. Oh, oke. Oke. Begitu kira-kira, Pak. Oke, thank you Prof. Jelas, Prof. Makasih. Sukses selalu, Pak. Amin. Baik, terima kasih Bapak Untung Rohadi. Selanjutnya Ibu Mutmainah. Silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Abil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Prof. Dermawan, saya ingin bertanya terkait keputusan Menteri Kemendikti-Saintek Republik Indonesia nomor 135/M/Kep 2026. Itu terkait persyaratan Serdos, itu kan ada 3 rambu-rambu penyusunan PDD UKT-PT. Dan yang ingin saya tanyakan, itu terkait unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, yang sebelumnya sudah juga ditanyakan terkait contoh narasi deskriptif yang berjumlah sebanyak 250 hingga 300 kata. Nah, itu adakah contoh atau template yang nantinya bisa menjadi panduan bagi kami yang akan melaksanakan sertifikasi dosen ini. Kemudian yang kedua, pada saat ini masuk ke unsur pengajaran, pada saat membuat video pengajaran itu kita akan menjelaskan satu materi pertemuan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah yang diupload nantinya itu seluruh materi selama 16 kali pertemuan itu yang ada di RPS atau cukup satu materi saja pada satu kali pertemuan pada pembuatan video pengajaran. Nah, kemudian izin Prof. Satu lagi. Nah, jika status calon sertifikasi dosen ini adalah seorang kaprodi, nah apakah nantinya yang akan menjadi penilai itu rektor atau wakil rektornya? Itu saja, Prof. Izin mohon maaf saya off-cam. Oke, terima Baik, kasih. terima kasih. Pertama, terkait dengan jumlah kata itu template-nya sebenarnya tidak ada ya, kan nanti ditulis, diketik dia biasanya langsung di mana itu di sistem itu. Tapi untuk melihat jumlah katanya kan Bapak Ibu bisa nanti menulis di Word kan, di Word itu bisa ditulis di sana. Jadi Bapak Ibu, untuk pertanyaannya bagus, semua terkait dengan narasi-narasi yang ditulis atau apapun tulisannya ditulis lebih dulu. Ya, karena waktu nanti akan terganggu, sehingga tinggal copy paste ketika masuk ke sistem. Itu satu. Ya. Nah, bisa dilihat kan di bawahnya itu kan jumlah kata, Ibu kan bisa menghitung kata kan? Jangan hitung satu-satu, Bu. Bisa lama nanti. Oke, kan baik. ada di bawah. Oke, sorry bercanda, Bu. Iya, Yang berikut. iya. Nah, pernah buat abstrak. Saya yakin pernah. Itu kan Iya. 250 kata, 150 kata bisa. Memang pengalaman saya membuat menyempitkan kata-kata itu paling sulit ya. Semua penting soalnya. Okay. Nah, intinya begini, tadi sudah saya sampaikan rambu-rambunya harus menceritakan tentang sedikit tentang roadmap penelitian ini, judul misalnya, judul ini terkait dengan roadmap penelitian saya di sini, dan saya akan lanjutkan begini, itu aja. Tidak ada masalah. Yang penting Ibu punya artikel yang tadi. Yang kedua adalah linknya nanti kan dilampirkan linknya. Yang berikut terkait dengan siapa yang menilai Ibu. Yang menilai Ibu adalah atasannya Ibu. Boleh dekan. Tidak harus wakil rektor. Nah, saya tidak tahu di lembaga masing-masing siapa yang di atasnya Ibu. Khususnya di atasan. Misalnya di atasannya Kaprodi kan ada dekan tuh. Boleh Pak Dekan. Kalau seandainya tidak dengan dekan, ya carilah wakil rektor, nggak masalah. Karena nanti siapa yang mengisi itu, dia akan tulis di sana jabatan apa dia di situ. Berapa lama dia mengenal Ibu siapa namanya tadi ya? Ibu. Mutmainah, Prof. Ya, Ibu Mutmainah. Dari UPR ya, Jambi ya? Iya, dari Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya Jambi, Prof. Oke, selamat bertemu ya. Nah, yang terakhir adalah RPS-nya. RPS Bapak Ibu nanti kan dikirim semua RPS itu.
Makanya di narasinya ditulis pertemuan keberapa, sedikit saja di videonya ya, dan RPS-nya nanti dilampirkan ya seutuhnya 16 itu. Oke, kalau untuk materinya tadi Prof, apakah cukup satu kali pertemuan pada saat kita membuat video pengajaran? Iya, memang harus seperti itu pilih yang menurut saya yang ini rahasia yang menarik lah, yang sesuai dengan bidang ilmu misalnya, sehingga connect semua ilmu Bapak Ibu, latar belakang pendidikannya, mata kuliah yang diajar, dan ada tadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan tadi itu harus ada itu di dalam narasi yang kita ucapkan di video itu. Dan itu juga dilatih sebenarnya di Pekerti, ya. Tadi sudah ditanyakan, itu yang dilatih di Pekerti, Pak Jendate. Itu luar biasa waktunya itu. Oke? Oke, baik Kira-kira Prof. udah cukup ya? Maksudnya udah jelas ya? Iya Oke. Prof, terima kasih banyak atas insight. Sama-sama, Ibu. Sehat selalu. Sehat. Terima kasih Ibu Mutmainah. Selanjutnya Pak Angga, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Pak Abil? Terdengar. Oh, terdengar ya. Selamat siang, Prof. Saya Angga. Saya dari Bandung. Kebetulan saya untuk prodinya, prodi manajemen, untuk konsentrasinya manajemen marketing. Kenapa saya menyebutkan langsung ke prodi? Karena saya mau menanyakan terkait dengan langsung ke teknis apa yang akan saya nanti tanyakan ya, Prof. Saya dulu udah eligible, Prof. Udah eligible. Terus yang ingin saya tanyakan mungkin ada kaitannya dengan penanya yang sebelumnya. Nah, apakah nanti untuk penjelasan terkait dengan penelitiannya, Prof? Kalau kita belajar kayak saya misalkan manajemen marketing, mata kuliah kita yang kita ampu kan selalu berbeda-beda ya, Prof. Maksudnya ada perbedaannya gitu maksudnya. Nah, apakah misalkan untuk nanti penjelasan penelitiannya, katakanlah misalkan saya terkait dengan penelitian hubungan pelanggan misalkan, Prof. Nah, apakah untuk nanti yang penjelasan atau video kita mengajar itu harus sama itu, atau boleh misalkan ketika saya untuk bikin videonya itu terkait dengan digital marketing misalkan, Prof. Jadi masih dalam rumpun manajemen pemasaran, hanya mungkin yang penelitian hubungan pelanggan, saya yang video mengajar digital marketing misalkan. Nah, apakah boleh seperti itu? Terus terkait dengan tag videonya, Prof. Apakah itu tuh boleh melalui proses editing gitu, Prof? Karena saya sempat pernah ngambil tag video gitu, Prof. Cuman saya pikir ada hal yang memang harus ditambahin dan kayak contohnya tadi menjelaskan RPS-nya tidak lebih detail. Misalkan saya ambil lagi take video lagi terus melalui proses editing sehingga menjadi video yang utuh, itu apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, terus satu lagi yang terakhir, ini mungkin pertanyaan yang karena tadi saya ngedenger dari Prof Darmawan katanya background yang pas foto tuh harus biru ya, Prof, yang di sister kan. Nah, apabila karena saya background-nya kebetulan nggak biru, nah takutnya hal sekecil itu jadi bahan pertimbangan gitu, Prof. Apakah itu juga harus diganti atau enggak? Itu aja, Prof. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak Tidak apa-apa. banyak juga. Terima Tidak kasih, apa-apa. Prof Darmawan. Terima kasih banyak. Ini saya sampaikan pertama adalah apa yang tertulis, apa yang diharuskan, apa yang ada di sisternya nanti di Sherdosnya, di template Sherdos harus diikuti, tidak boleh ditawar. Itu dulu satu. Tidak boleh ditawar. Yang tadi mungkin saya katakan warna biru ya biru, tidak perlu karena nanti ada keluar nanti ijazahnya, sertifikatnya keluar seperti ijazah dia. Tadi ada yudisium Berarti itu tinggal kan. diganti ya, Prof, ya? Boleh diganti ya? Silakan, Walaupun sudah silakan. Yang penting eligible kan ya. biru. Oh ya. Saya tahu kan Oh, teknologi ya, siap. sekarang kan canggih, tidak perlu lagi foto Ya, ulang siap, dan siap. sebagainya. Yang penting Betul, bisa betul. menghasilkan biru. Oke. Yang berikut adalah terkait dengan video tadi. Saran saya, ya pengalaman saya yang waktu kami diajar di Pekerti itu tidak perlu edit seperti profesional karena itu sebenarnya mewakili diri kita ketika orang mau melihat kita. Jadi asesor itu mau melihat kita, keseharian kita di kelas. Kan tidak perlu edit-edit kalau di kelas. Itu saya tahu ya, karena waktu itu diajarkan kami membuat video langsung melalui Zoom. Jadi kami ketik sendiri, kami buat Zoom dan
kami rekam Zoom itu seperti ini, rekaman ini, dan kami upload ulang. Berarti utuh, Oh, boleh makanya. Zoom ya, Prof? Saya pikir harus di kelas, suasana kelas offline gitu. Oh tidak itu, oh ya, tanpa diedit, harus di ini, apa namanya, kalau kami dulu disarankan asinkronus, jadi harus Oh, buat asinkronus. buat video sendiri sehingga memenuhi syarat ketika misalnya kita tidak di kelas tapi langsung menggunakan video itu. Nah Oh, itu berarti bukan di kelas ya, Prof, videonya ya? bukan di kelas ya, waktu itu Maksudnya kami bukan di kelas offline tatap muka gitu ya? bukan. Nah betul. Nah Oh, berikut oke, via adalah, Zoom yang online ya, siap. ya bisa kan tadi digunakan aplikasi apa tadi udah disebutkan di sana tadi di materi. Nanti Betul, materinya betul. saya kirim ke panitia. Nanti bisa menggunakan aplikasi itu untuk ininya, merekam, kan itu tadi disampaikan. Nah, tidak perlu edit ya, sekali lagi, sehingga utuh betul kita. Nah, pertanyaannya ada salah-salah, ya saya Tek biasanya, ulang ya. ya waktu itu sempat saya sampai ada suara-suara lain. Jujur saya merekam punya saya itu jam 12 malam, kan ketika tidak ada lagi suara kendaraan di sekitar itu, supaya ini boleh juga direkam misalnya di studio atau apalah. Intinya jangan sampai asesor itu terganggu ketika dia mau mendengar suaranya apa. Materi Oh, apa yang berarti disampaikan. maaf Prof, saya potong. Berarti screen-nya itu tidak harus ada screen mahasiswa ya, Prof? Cukup screen kita aja, dosen yang menjelaskan. Ya, betul, betul. Betul Oh, itu. oke. Namanya asinkronus kan, kita utuh gitu. Betul. Kita sendiri, kan belum ada mahasiswa. Beda itu. Nah, intinya saya nanti tidak tahu lagi yang template yang terbaru itu dulu disiapkan, sesuaikan saja apa yang diminta. Tidak boleh ada kompromi. Yang berikut adalah terkait dengan apa tadi ya? Penelitian. Nah, itu penelitian dan lain sebagainya tidak masalah. Yang penting kan dikaitkan ketika membuat narasi, dikaitkan dengan bidang ilmunya Bapak dan mata kuliah yang Bapak ajar. Jangan sampai menceritakan yang lain. Kalau ceritanya Bapak tadi itu masih saya pikir udah oke lah, tidak ada masalah dengan itu. Digital marketing, tentang apa namanya, bagaimana penjualan Penelitiannya saya hubungan pelanggan, Prof. pelanggan. Ya, Tadinya oke. mau tag videonya terkait dengan digital marketing gitu. Nah, itu kan narasi tadi, itu kan bukan video, beda ada yang mengajar tadi. Kalau mengajar beda. Oh Begitu iya, siap. kira-kira. Oke. Terima kasih Prof. Sama-sama. Darmawan, jawabannya sangat sangat membantu, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Selanjutnya Pak Adi Imam Wahyudi, dipersilakan Pak. Bapak Adi Imam Wahyudi. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Halo, cek Pak. Halo Pak. Oke, sudah. Baik, mohon Baik, maaf Pak. silakan Bapak. Iya, maaf tadi aplikasinya nge-lag. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Iya Pak, perkenalkan saya Adi dari Kendari, dari Halo Oleo. Terima kasih untuk penyelenggara dipublish, terima kasih untuk materinya Prof. Lumayan padat ini. Mohon izin saya off cam. Saya memiliki dua pertanyaan Prof. Pertama, terkait penelitian atau publikasi karya Prof yang tadi disampaikan. Izin Prof, saya kan sudah eligible nih Prof. Saya sudah ajukan karya. Nah, dalam 4 semester tersebut sebenarnya saya ada beberapa karya lagi. Misalnya Prof, gini, apakah saya boleh mengganti karya saya atau dalam penulisan deskripsi itu berbeda dengan yang saya klaim karya yang saya ajukan ini dengan yang saya mau tulis di narasi nanti, Prof. Jadi yang saya ajukan misalnya jurnal A, yang saya yang saya tulis di narasi karya itu yang berbeda. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, untuk penilaian atasan, Prof, tadi disebutkan pimpinan jurusan atau prodi misalnya, Prof. Apakah itu mutlak, Prof? Misalnya saya mau ganti di atasnya lagi wakil dekan 1 misalnya, Prof, atau dekan langsung misalnya, Prof. Apa boleh atau seperti apa, Prof? Terima kasih banyak, Prof. Itu dulu, Prof. Terima kasih. Yang itu terkait dengan tadi jurnal yang diklaim itu, apakah yang diklaim itu semua ada di database itu? Pasti.
Tapi pertanyaannya apa yang mau diceritakan itu sudah terklaim atau maksudnya sudah diklaim juga atau tidak? Kalau tidak ya jangan. Yang kedua, saran saya sih jangan dicoba-coba lah. Apa yang dijadikan syarat sebagai publikasi, ya publikasi itu dan itu yang diceritakan. Jangan berbeda karena nanti asesor pasti kan dibuka apa namanya artikel yang diklaim dan dicek apa yang Bapak ceritakan itu. Ya, sama enggak? Kan hanya mengaitkan sedikit judul itu. Nah, sementara yang diceritakan bagaimana Bapak berproses dalam penelitian itu terkait dengan roadmap dan lain sebagainya. Dinarasikan, bukan menceritakan kembali tentang hasil penelitian Bapak loh, tidak. Bapak Ibu ya, tapi menceritakan bagaimana proses penelitian baik yang sudah lewat maupun yang akan datang dan salah satu karya Bapak Ibu yang Bapak Ibu klaim tadi yaitu yang diceritakan. Yang berikut Baik, Prof. adalah terkait dengan pimpinan ya saya tidak tahu di sana bolehlah itu ya kan tidak disebutkan secara spesifik tetapi saya tidak tahu kalau di dalam akun Bapak Ibu itu wajib kaprodi atau prodi. Tetapi siapapun atasan Bapak Ibu, silakan boleh sebutkan. Karena nanti ketika atasan Bapak Ibu mengisi, nanti akan ditulis di sana, ditanyakan posisi yang memberikan penilaian itu sebagai atasan apa? Rektorkah, wakil rektorkah, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Terima kasih Bapak Adi. Baik Bapak Ibu, Prof. Dermawan ini perlu kami sampaikan untuk penanya kita berikan untuk 2 penanya lagi ya Prof ya. Dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf dikarenakan waktu sudah hampir menuju sesi akhir. Baik selanjutnya kepada Ibu Aryesta dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Prof. Darmawan. Izinkan saya Aryasta dari Sekolah Tinggi Teknik Malang ingin bertanya, Prof. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Kedengaran Bu. Maaf, off cam ya, Prof. Prof. Saya mau bertanya, Prof. Untuk pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat itu apa kita untuk publikasinya dalam bentuk jurnal atau laporan pengabdian masyarakat ya, Prof. Itu yang pertama. Terus untuk penilaian teman sejawat, itu apakah teman sejawat yang pernah berkolaborasi penelitian atau pengabdian dengan saya atau teman sejawat yang belum pernah berkolaborasi? Untuk penelitian berkolaborasi dalam bentuk penelitian ataupun pengabdian. Itu saja terima Prof. kasih. Pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Selamat sore. Ya, selamat sore. Begini Ibu Arista dari Malang. Terkait dengan publikasi ya, yang diminta itu publikasi, besaran saya berarti pakai publikasi saja Bu, karena sudah diukur di sana terakreditasi. Saya sarankan hindari miss sedikit pun, gitu. Ya, jadi asesor itu kan banyak yang dinilai banyak orang dan tidak butuh, dia tidak kenal kita dan sebagainya, dan apa yang ada di depannya itu yang dia nilai. Bisa tinggi, subjektivitasnya tinggi, bisa saja artikel kita bagus, tapi kadang dia nilai tidak bagus. Jadi saran saya pakai artikel saja. Dan termasuk hal-hal lain. Apa yang diminta itu yang diikuti. Yang berikut adalah teman sejawat yang disampaikan tadi adalah teman sejawat di Prodi, Bu. Teman sejawat Ibu, bukan teman penelitian. Ya, itu satu. Teman penelitian berarti teman Ibu teman sejawat itu adalah teman Ibu di dalam satu prodi itu. Oke, saran begitu. Tetapi kalau misalnya Ibu lebih mau mengkhususkan teman sejawat itu ikut juga dengan penelitian, dia sebagai teman penelitian di prodi ya, sekali lagi di prodi, itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Intinya teman sejawat itu mengenal Ibu setiap hari aktivitas Ibu sebagai dosen. Ya, itu. Jadi saran saya, karena tidak ada hubungan tentang penelitian dan pengabdian tadi tentang teman sejawat, tapi dibilang teman sejawat adalah dosen yang ada di prodi. Begitu, Bu.
Terima kasih Prof atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Ariesta. Selanjutnya kepada Pak Ridho Ikhwanti, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Yang ingin saya tanyakan itu, saya kan mengampu mata kuliah umum. Perkenalkan saya Ibu ya Pak. Tadi dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Jadi saya kan mengampu mata kuliah umum, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di semua program studi di kampus saya, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan kebetulan saya adalah pejuang Serdos 2025, Prof, yang belum rezeki tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa lolos. Jadi di pengisian PDD Serdos itu kan Prof ada setiap mata kuliah yang setiap kelas yang diajarkan kita mengupload bahan ajarnya Prof. Nah di situ saya mengupload bahan ajar yang berulang, misalnya kayak RPS, buku ajar, PowerPoint, infografis seperti itu, Prof. Apakah tidak apa-apa, Prof, di setiap kelas itu hanya itu yang berulang, karena saya hanya mengajar 2 mata kuliah, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Kemudian apalagi ya yang kedua, Prof, apa yang apakah saya sebagai pejuang Serdos 2025 tidak masuk di gelombang 0 tahun 2026 ini, Prof? Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Rida dari Bulukumba. Ya, jangan pernah berhenti untuk berjuang, karena saya 3 kali tidak lolos, 2 kali ya tidak lolos. Jadi anggaplah itu perjuangan keberhasilan yang tertunda, semua kegagalan yang sudah pernah lewat, kan begitu. Begini saja, saya tidak tahu bidang ilmu Ibu apa? Boleh tahu bidang ilmunya? Pendidikan kewarganegaraan, Prof. Oke, Ibu di prodi mana? Saya berhome base di PNF, Prof, karena kan tidak ada itu program studi pendidikan kewarganegaraan, jadi saya home base-nya di pendidikan non formal. Non formal? Pendidikan non formal, home base-nya? Home base-nya pendidikan non formal, Prof, tapi mengampu mata kuliah di semua program studi. Iya, saya tahu. Itu prodi atau apa? Program pendidikan non formal itu prodi, Prof. Pendidikan luar sekolah dulu kayaknya istilahnya. Oke, intinya bahwa Ibu berhome base di satu prodi, namanya pendidikan non formal. Ibu mengajar berapa SKS? 12 SKS. Oh, kan memenuhi syarat toh? Tidak ada masalah. Intinya Ibu mengajar, kan kelihatan di BKD dan LKD-nya. Ibu mengajar mata kuliah kan walaupun hanya 1 pun, tapi Ibu mengajar memenuhi syarat dengan beberapa kelas ya. Itu jadi tidak ada masalah dengan mengupload itu sesuai dengan yang Ibu ajar di kelas yang sama. Kan nanti kan kelihatan di sister itu terkait dengan klaim pengajaran kan langsung bisa ditarik biasanya. Kan di semester berapa dan diisi di sana kan. Waktu isi BKD dan LKD juga jelaskan di situ. Jadi tidak ada masalah dengan itu, kan memang mata kuliah tidak perlu 10 mata kuliah, malah itu yang dipertanyakan kalau terlalu banyak mata kuliah wajar. Justru 1 aja atau apa, tapi Ibu memenuhi syarat dengan jumlah SKS yang Ibu ajar setiap semesternya. Itu tidak ada masalah dengan itu. Jangan justru karena itu tadi cari-cari contohnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ya upload lagi sama dengan itu modulnya. Jangan karena sama dicari yang lain, itu enggak nyambung nanti namanya. Gitu ya. Ya, terkait dengan kuota tadi yang Ibu tanya, kuota ya? Iya, Prof. Tahun ini enggak jalan? Enggak eligible tahun ini? Eligible, Prof, eligible. Ya itu kan berarti semangat biar lolos tahun ini. Semoga. Yang penting semua syarat tadi itu diperbaiki, apa yang pernah dulu diajukan, dicek kembali, jangan bilang, saya ajukan lagi, jangan. Coba dicek ulang, kata-kata, ingat baik-baik, jangan pakai, saran saya menulis narasi-narasi itu jangan pakai, inilah, AI lah, lebih baik kan menceritakan
secara alamiah apa yang Bapak Ibu alami selama ini. Jangan menggunakan AI, saran saya. Dan jangan copy paste dari teman. Saran saya cerita dengan diri sendiri. Oke? Boleh membaca, tetapi sekali lagi lebih baik diri sendiri karena pasti ditahu nanti bahwa Ibu tidak kompeten. Kan ditanya ini ke profesional kita. Ibu profesional enggak dengan sebagai dosen atau tidak? Tapi kalau kita punya misalnya lebih banyak hal yang kita menggunakan AI bahwa kita tidak profesional, AI yang profesional. Contoh begitu. Kira-kira begitu ya. Oh iya Prof. Jadi ini Prof, itu kan waktu tahun lalu saya tidak lulus itu tidak ada keterangan tidak lulus, hanya keterangannya penelitian tidak diajukan, PSD tidak disetujui. Saya lupa itu Prof bagaimana ininya Ya. kalimatnya. Jadi saya mau tahu apakah ini saya masuk di gelombang 0 atau ikut memulai lagi di gelombang 1, Prof. Nanti kan ada itu nanti sosialisasi dari LDT biasanya atau tanya langsung dari kampusnya posisinya Ibu. Kalau penelitian Ibu belum diajukan berarti ada yang belum terklaim kalau nggak salah di penelitian Ibu. Itu. Kan Iya, seharusnya Prof. diklaim semuanya kan semua pengabdian penelitian. Mungkin ada bagian makanya saya bilang hindari kesalahan sekecil apapun ya termasuk linknya dan lain sebagainya. Mungkin saja saya tidak tahu kan saya belum melihat di dalamnya apa, tetapi bisa terjadi seperti itu, belum terklaim atau belum bisa diakses penelitiannya dan sebagainya. Begitu kira-kira. Iya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rida Ikhwanti. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baru saja adalah sesi pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, tak terasa kita telah memasuki sesi terakhir, sudah menuju pukul sesi terakhir di sini. Kalau di WIB sini ada pukul 15.51 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena kami ada informasi penting dan tentunya spesial untuk Bapak Ibu. Dan setelah ini Prof, kami request nanti dari Prof menyampaikan closing statement ya Prof. Oke, silakan. Baik, kami izin membacakan informasi Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat di layar Zoom? Sudah terlihat ya Prof ya? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, kami dari penerbit Dipublish mengadakan promo. Promo ini bernama Meet Your Sale. Nah, tentunya promo ini hanya berlaku pada periode 10 Juli hingga 25 Agustus 2026. Promonya ada biaya diskon cetak 35%. Mohon maaf, biaya diskon cetak hingga 35%, kemudian diskon pengajuan HKI hingga 60%, kemudian ada gratis ongkir seluruh Indonesia, dan fasilitas penerbitan yang didapatkan adalah gratis desain cover, desain layout, proofreading dan editing naskah, gratis pengurusan ISBN, gratis arsip Perpusnas dan Perpusda, gratis cetak dummy book, gratis media pembelajaran berupa slide PowerPoint, gratis media pembelajaran berupa video pembelajaran, royalti hingga 15%, dan terakhir pemasaran melalui jaringan Dipublish, dan masih banyak lagi fasilitas menarik lainnya. Dan tentunya Bapak Ibu kami sampaikan kuota ini terbatas hanya 150 naskah. Untuk promo ini akan kami share juga nanti tentunya di grup webinar kita pada hari ini. Dan menginformasikan kembali Bapak Ibu untuk link presensi sudah kami cantumkan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi link presensi bagi yang belum, dan sertifikat untuk Bapak Ibu sudah bisa langsung di-download secara mandiri setelah Bapak Ibu berhasil mengisi absensi. Sekali lagi kami sampaikan, untuk link presensi atau link absensi sudah kami cantumkan di kolom chat, dan untuk sertifikat bisa Bapak Ibu dapatkan melalui download mandiri setelah Bapak Ibu berhasil mengisi presensi. Jadi setelah Bapak Ibu semua mengisi presensi, nanti akan muncul pemberitahuan atau muncul link untuk download sertifikat tersebut. Baik, Prof. Dermawan, kita request untuk Prof menyampaikan closing statement. Silakan Prof. Baik, terima kasih.
Sebenarnya saya mau menyanyi tetapi takut ini rusak nanti kameranya. Tetapi saya mengatakan satu kata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Nah, artinya Bapak Ibu bagi yang sudah pernah mencoba Cerdos dan gagal, jangan pernah menyerah, coba lagi dengan materi hari ini. Yang kedua, bagi teman-teman yang baru, terus belajar dan bisa ditanyakan kepada kami, baik melalui Dipublish maupun melalui saya. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya lihat di sana, sudah terjawab sebagian, dan tadi ada yang satu, apakah AA itu harus? Ya, harus. Semua yang ada di aturan atau yang ada di template Cerdos harus diisi dengan benar sesuai dengan diminta. Jangan pernah tinggalkan informasi dari Depublish karena kami akan mencoba membantu Bapak Ibu. Saya secara pribadi saya siap kapanpun, termasuk tadi bagaimana membuat modul pelajaran dan sebagainya untuk bisa kita gunakan ke depan. Terima kasih, salam sukses untuk kita dan salam kenal bagi yang baru pertama kenal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof untuk materi dan closing statement yang sangat hangat dan menyentuh. Semoga Bapak Ibu semua di sini semakin berantusias, semakin semangat untuk bagaimana memperjuangkan Cerdos kita Bapak Ibu. Semoga tentunya memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih Prof. Juga tim Mohon maaf penyangga. kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti dihubungi ya. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Izin keluar ya Pak Abil. Baik, Prof. Silakan, Terima Prof. kasih. Salam buat Depublish dan teman-teman tim panitia. Baik, Mohon terima maaf, kasih. ada yang kurang tadi sedikit gangguan. Terima kasih kembali, Terima kasih. Prof. Baik, Bapak Ibu semua, berikut QR link presensi. Untuk link presensi yang ada di kolom chat maupun QR ini sama saja Bapak Ibu. Kami tampilkan QR bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi presensi, dipersilahkan untuk take di QR ini tersebut.